Hari ini di ibadah raya Minggu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah 2 bulan beribadah melalui online. Dan kita tetap percaya Tuhan bersama kita. Oleh sebab itu pesan saya sebagai gembala, jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di YouTube atau dimanapun, di handphone saudara masing-masing, saya mau katakan tetap on fire. Dan biarlah rohmu menyala-nyala terus dalam Tuhan. Karena segala jeripaya kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Haleluya. Kita akan berdoa minta urapan Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur di hari Minggu ini kembali kami beribadah bersama-sama di rumah masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami dan kehadiran Tuhan cukup bagi kami. Karena di mana Engkau hadir Tuhan, Yesus hadir Tuhan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir, apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami, Yesus Tuhan menjadi jawaban. Oleh sebab itu Tuhan, ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengurapi, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara, ada satu pujian yang luar biasa, saudaraku, tentang bukti kebesaran Tuhan. Haleluya. Nada Borobu, tolong mainkan musiknya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, amin, murnikan dengan Roh-Mu. Yes. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, amin, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Walaupun saya sadar suara saya pas-pasan, tapi saya mau maksimal untuk Kristus. Haleluya. Ya, pasti pujian ini membuktikan bahwa ada tanda mujizat pertolongan Tuhan di tengah persoalan apapun. Selama kita akrab, selama kita intim dengan Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Katakan amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bacakan kepada saudara satu bagian firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-26, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 dan seterusnya, tentang Ishak di negeri orang Filistin, di tanah orang asing. Dikatakan begini, ayat yang ke-12 kita bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ia diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ishak, saudaraku, kita baca ayat ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa Ishak ini, saudaraku, adalah anaknya, orang pilihannya.
Dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Ayat 13 berkata. Jadi saudaraku, kita dapat pelajaran yang luar biasa. Dimanapun kita ditempatkan, dalam situasi bagaimanapun, Ishak di satu negeri yang sedang mengalami kelaparan, situasi kelaparan di negeri orang asing, tapi Tuhan memberkati dia berlipat-lipat kali ganda, semakin hari semakin kaya. Artinya situasi boleh tidak menentu, tapi janji Tuhan menentu dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena Yohanes 1 ayat 12 saya bacakan pada saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka orang yang percaya dalam namanya. Ada seorang anak konglomerat memberikan satu statement di sosial media. Dia berkata, dia seorang anak konglomerat kaya raya. Dia banyak kekayaan, tapi bapaknya meninggal karena COVID. Dalam kekayaannya tidak bisa menolong apapun. Manusia terbatas, tapi kita mempunyai ayah yang tanpa batas. Ayah yang tidak pernah bisa mati, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersyukurlah kita diangkat menjadi anak-anaknya. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita jadi anak, Kejadian 26 ayat 15 dikatakan begini saudara. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hambanya ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin. Jadi sudah ditutup berkat itu, ditimbun dengan tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 18 dikatakan, kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin. Abraham mati, disebutkan nama sumur itu, dan menurut nama-nama yang telah diberikan ayahnya. Saudara perhatikan, sudah dikatakan begini, ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapatkan di situ mata air yang berbual-bual. Berkat boleh ditutup oleh manusia, oleh kanak-kanak COVID dan lain sebagainya, tapi terus bekerja, terus bergerak. Kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan akan membuktikan mujizatnya. Kenapa? Karena kita adalah anak sekolah dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan membela kita. Situasi memang boleh begitu mengerikan yang dihadapi oleh Ishak, tapi pembuktian Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bukan hanya masalah kelaparan, saudara, di negeri asing. Dikatakan Kejadian 26 ayat 14 dikatakan ini. Ishak mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi seperti banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ada banyak orang mungkin bisa iri ke kita, cemburu, dan kita mulai jelek-jelekin kita, ngomongin kita saudara. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Saudaraku, lihat, diusir saudaraku, diusir dari tanah Filistin. Lagi kondisi kelaparan, Ishak mau kemana saudara? Tapi Tuhan, Alkitab mencatat, Tuhan tetap menyertai. Apakah selesai masalahnya? Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, lalu bertengkara para gembala Gera dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esok, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Dia pergi, dia gali dapat berkat, orang ngaku lagi, klaim lagi, pergi lagi, diklaim lagi. Ishak bisa frustasi, tapi Ishak tidak frustasi. Dia tetap mengharapkan pada Tuhan. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-22 dikatakan begini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamanya Rehobot, dan berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan, ya dan amin, saudara. Dikatakan di ayat yang terakhir, saudara, saya bacakan bagi saudara, dengar baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya seperti, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku memberkati engkau dan engkau banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan, memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir. Janji Tuhan tetap bagi orang percaya, saudara. Dan jangan pernah takut, saudara. Di ayat 26 dikatakan begini, saudara. Datanglah Abimelek. Abimelek itu yang ngusir dia tadi, saudaraku.
bersama dari Gerar, mendapatkan bersama-sama Ahosat sahabat dan Epikol kepala pasukannya. Tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Dengar, mereka yang mengusir, mereka yang membenci akhirnya berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kita mengikat perjanjian engkau. Dan akhirnya saudara, ayat selanjutnya, kemudian Ishak mengadakan perjamuan, ada pemulihan. Jemaat yang Tuhan kasih, saya mau katakan, promosi itu miliknya Tuhan. Kita kerjakan aja bagian kita. Orang mau jelekin kita bagaimanapun, selama kita on the track dalam Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Kita manusia tentu bisa banyak kekurangan, kelemahan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita percaya ketika minta ampun, Tuhan ampuni kita. Tapi belum tentu orang, gak apa-apa. Gak usah musuhin orang. Tetap on the track dalam jalur Tuhan. Saya percaya Ishak yang di negeri orang Kristen dipulihkan Tuhan. Saya mau ingatkan pada saudara, Tuhan yang sama akan memulihkan. Apapun persoalan ekonomi, apapun kalau engkau ada sakit penyakit, pergumulan hari ini, Yesus Tuhan menjadi jawaban. Mari kita berdoa jemaat. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dimanapun kau berada. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini Tuhan melalui handphone mereka. Bapakku berdoa Bapak, biar Ishak yang dipulihkan Tuhan, Tuhan yang sama memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pemulihan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kekuatan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami percaya Indonesia dalam nama Tuhan Yesus akan segera keluar krisis COVID-19 ini. Keluar dari krisis ekonomi. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, dan keluarga. Berkati para menteri. Pak Doni Murdano sebagai Ketua Gugus Depan. Berkati TNI Polri. Berkati Tuhan bangsa Indonesia. Berkati juga Tuhan para dokter dan suster, para orang relawan-relawan, para donatur-donatur yang bergerak untuk membantu sesama. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sebentar lagi akan merayakan Lebaran Idul Fitri. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dengan iman, supaya berkat menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, mendadangi engkau dan memberi engkau kasih karunia dan berkat. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Yesus menaungi hidup kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sehati, sukacita terus bersama Yesus. Amin. Kasih-Mu lebih dari Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBKK. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, minggu ini saya akan menyampaikan pengumuman seputar kegiatan pelayanan di gereja kita GBI Kemuliaan Kasih Agape. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk seluruh kegiatan ibadah kita masih dilakukan secara online atau ibadah kita masih diadakan di rumah masing-masing. Yang kedua, persembahan yang Bapak Ibu berikan, baik itu persembahan ibadah di rumah masing-masing, persembahan misi, pembangunan, ataupun persembahan perpuluhan dapat dikirimkan ke rekening BCA atas nama GBI Kemuliaan Kasih Agape ke nomor yang ada di bawah ini. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk pelayanan konseling dapat Bapak Ibu lakukan melalui telepon. Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Gembala, Wakil Gembala, ataupun Sekretariat Gereja ke nomor yang ada di bawah ini. Yang keempat, jangan lupa setiap jam 9 malam kita mengadakan doa secara serentak, berdoa untuk bangsa di mana kita berdiri, berdoa buat pelayanan di GBKK, dan masih banyak lagi topik-topik doa yang akan kita doakan. Pastikan Bapak Ibu terlibat di dalamnya hanya 1 jam, jam 9 malam sampai jam 10 malam. Jangan lupa. Yang kelima, Bapak Ibu, pelayanan diakonia sampai minggu ini masih tetap kita lakukan. Gereja kita berusaha untuk menjadi berkat di tengah-tengah segala keterbatasan kita.
Pelayanan diakonia kita lakukan kepada gembala-gembala GBI Jakarta Timur yang membutuhkan, hamba-hamba Tuhan dari YLG, dan masyarakat di sekitar gereja kita GBI di Pondok Kopi. Yang keenam, untuk salokas gereja kita, baik itu kas umum, kas misi, kas pembangunan, Bapak Ibu bisa membaca di layar Bapak Ibu. Yang ketujuh, gembala dan wakil gembala mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan berkat surgawi. Tuhan Yesus menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, tanggal 21 Mei, tepatnya di hari Kamis jam 10 pagi, kita akan mengadakan ibadah kenaikan. Kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pastikan Bapak Ibu terlibat di dalam ibadah kenaikan. Ini merupakan ibadah perdana yang diadakan di rumah masing-masing ibadah kenaikan. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.